Halo teman-teman. Saya Jidan Ramadan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dari teman-teman sekalian yang telah menonton film pendek pertama saya, Hagia Galatia. Merupakan film kolaborasi antara saya dengan Marco Zenki, seorang teman lama dari Bandung yang memiliki antusiasme terhadap cerita-cerita horor, cerita-cerita thriller, cerita-cerita fiksi ilmiah. Sebagaimana yang saya janjikan kepada teman-teman yang sudah banyak mengirimkan pesan, baik itu melalui direct message Instagram, pesan-pesan pribadi di WhatsApp, bertanya gimana sih caranya bikin film pendek gitu kan, gimana sih caranya bikin Hagia Galatia gitu kan. Nah, saya akan menjawab, saya berusaha menjawab sejauh yang saya mampu, karena saya juga bukan seorang yang terbiasa membuat sebuah film pendek. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana proyek ini bermula, terus kemudian apa yang saya lakukan dalam membuat Hagia Galatia gitu kan. Gimana sih caranya membuat Hagia Galatia dalam kondisi ya zero budget. Karena sebagaimana yang teman-teman tahu dari Marco Zenki melalui media sosialnya, dan juga saya melalui media sosial saya, Hagia Galatia itu zero budget, dibuat dalam keadaan zero budget, memanfaatkan apa yang saya miliki gitu, bukan apa yang tidak saya miliki. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Akan mulai dengan bagaimana proyek Hagia Galatia bermula. Jadi proyek ini bermula dari ketertarikan Marco Zenki di Facebook pada hasil color grading saya dan video-video pendek yang saya upload di YouTube, kemudian saya share ulang di Facebook. Dia tertarik dengan warnanya, tertarik dengan mungkin genre dari video-video yang saya upload di YouTube. Itu ada genrenya seperti action gitu kan, memegang pistol, kemudian berjalan kelelahan di gurun, di padang pasir gitu kan. Lalu dari situ dia tertarik dan mengajak saya untuk membuat sebuah film pendek sederhana banget. Awalnya saya pikir itu diambil dari cerita-cerita lama beliau, tapi baru kemudian saya menyadari itu betul-betul baru, khusus dibuat baru untuk kolaborasi pertama kami. Nah, sekitar berapa ya? Awalnya saya pikir itu hanya akan menjadi sebuah wacana atau sebuah rencana. Namun Marco menunjukkan keseriusannya dengan mengirimkan naskah pendek, naskah filmnya itu ke email saya. Nah, jadi ceritanya sebetulnya naskah awal film ini dari Marco itu sangat-sangat jauh berbeda dengan Hagia Galatia. Jadi Hagia Galatia ini adalah kompleksitas dari naskah awal yang diberikan oleh Marco. Nah, versi Marco bercerita tentang seseorang yang bangun dari tidurnya, beranjak dari tempat tidurnya, lihat-lihat keadaan rumah, keadaan sekitar rumah, kemudian sampai dia berhenti di satu meja, tertegun melihat sebuah benda. Ya, seperti tombol gitu kan, seperti tombol tekan. Tombolnya ditekan, dia merasa bahwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian dia melihat waktunya berjalan mundur ternyata. Jadi misalnya sebelumnya jam 3 ya, jam 3, terus kemudian habis dia mencet tombol itu mundur ke 1 jam sebelumnya ya, jam 2 gitu kan. Nah, dia penasaran, dia kembali melihat benda itu,
terus kemudian ragu-ragu mau menekannya kembali atau tidak. Akhirnya dia memutuskan untuk menekan tombol itu kembali. Sekitar beberapa kali ya menekannya. Ternyata waktunya jauh lebih mundur. Ya sekitar ke beberapa jam sebelumnya. Yang tadi cuma 1 jam, cuma sebentar. Di kesempatan yang berikutnya mundur ke beberapa jam sebelumnya. Nah, dia mulai tertarik. Awalnya kan dia penasaran, tapi lama-kelamaan dia tertarik. Gimana jadinya kalau dia menekan tombol berkali-kali sampai dia over menekan tombolnya, dia jadi bayi. Dah tamat. Itu versi dari Marco. Nah, kalau versi dari saya itu sebetulnya adalah kepingan-kepingan imajinasi yang saya kumpulkan ya. Saya kumpulkan seolah-olah saya simpan dalam suatu kotak katakanlah kotak Pandora, dan Marco ini memiliki kuncinya. Versi saya itu kepingan imajinasi saya terinspirasi oleh sebuah lagu dari band namanya Julien. Lagunya judulnya adalah We Are the Astronaut. Jadi cerita dari Marco sangat-sangat bermanfaat sebagai patokan, sebagai jalur di mana saya bisa menyusun kepingan-kepingan yang saya simpan dalam kotak Pandora tersebut menjadi jelas arahnya. Nah, ide dari versi saya ini ceritanya tentang seorang ilmuwan yang diutus ya, katakanlah diutus oleh galaksi federasi di satu tempat non jauh di sana gitu kan, di luar angkasa. Dia membuat sebuah mesin waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh sebuah esensi yang bahkan waktu itu orang-orang masih belum bisa mengerti apa sih esensi itu. Jadi esensi ini dinamakan Kronos. Jadi Kronos itu diceritakan di dalam video ini sebagai sebuah esensi yang dia lihat dengan mata kepala sendiri itu lebih besar daripada planet. Kronos ini tidak diketahui, sebetulnya cerita aslinya adalah Kronos ini tidak bisa diketahui kapan dia muncul dan perilakunya, apa tujuan dia muncul. Tapi yang pasti cerita aslinya itu setiap kali Kronos lewat atau apapun objek maupun subjek yang dilewati oleh Kronos itu akan mengalami transformasi waktu, entah berjalan maju ke beberapa waktu ke depan atau bahkan puluhan tahun sebelum kejadian timeline yang sebenarnya. Nah, itu kan sangat meresahkan ya. Jadi sehingga dari federasi meminta seorang ilmuwan untuk membuat sebuah mesin yang bisa mengatasi itu. Nah, sayangnya hal yang misterius terjadi gitu kan, sebagaimana yang terjadi di awal film itu, kayak seolah-olah ada seorang gitu, dia bukan ilmuwan ya, dia di sini diceritakan sebagai seorang penjelajah sebetulnya. Seorang penjelajah yang diutus oleh federasi untuk melakukan misi menyelamatkan si ilmuwan tersebut. Ketika dia masuk ke dalam pesawat yang udah lama sekali tidak dihuni gitu kan, sudah habis sumber dayanya, sehingga pesawatnya keadaannya jadi sangat gelap gitu kan, sangat gelap, remang-remang, misterius gitu kan. Jadi dia tidak menemukan siapapun di situ. Jadi dari mesin itu dia mencoba sebagaimana wajarnya seseorang yang masuk ke kapal yang tidak dia kenal gitu kan, dia mencoba untuk memeriksa
apa yang tersisa dari kabel itu. Jadi dia membuka file-file lama, file video si ilmuwan tersebut. Jadi dia baru tahu ternyata, oh ceritanya seperti itu toh. Ceritanya dia mencoba mesin waktu gitu kan, cuman punya kesempatan yang terbatas, tapi nggak ada, dia nggak ditemukan di pesawat itu, dia hilang gitu, hilang entah kemana. Jadi kemungkinan besar penonton akan menganggap bahwa si ilmuwan ini telah mencoba mesin waktu yang dia buat sendiri dengan algoritma yang belum tentu berhasil gitu kan. Jadi dia mengambil resiko, namun ternyata resikonya dia hilang di telan waktu. Nah, di akhir cerita si penjelajah ini juga sial gitu kan, karena dia main-main dengan mesin waktu itu dengan menyusun algoritma baru gitu kan, sampai dia menjadi bayi. Nah, kurang lebih ceritanya sama dengan yang ditulis oleh Marco, benang merahnya ya, garisnya. Jadi ada satu alat, sama-sama memiliki alat. Bedanya kalau Marco itu alatnya itu cuma tombol gitu kan, ditekan-tekan. Nah, tapi kalau dari versi saya itu mesin waktu gitu kan, mesin waktu. Dan menceritakan si penjelajah ini dengan menggunakan alat tersebut, menggunakan mesin waktu tersebut, dia menjadi bayi, sama seperti yang ditulis oleh Marco, meskipun mediumnya berbeda. Nah, beberapa teman ada yang mengatakan bagus gitu, bagus. Ada nggak lanjutannya? Saya katakan tidak ada. Kalau kalian sangat penasaran, saya sangat berterima kasih karena itu adalah wujud apresiasi yang mengharukan bagi saya. Kalau kalian bertanya, ada nggak lanjutannya gitu kan. Nah, terus kemudian ada juga yang bertanya, gimana sih bikinnya gitu kan, gimana sih bikinnya. Ya, karena ini zero budget, bikinnya terbatas juga, pencahayaan juga terbatas gitu kan, terus kemudian alat-alat juga terbatas, background juga terbatas. Nanti saya ceritakan kenapa ada hubungan antara ini, kenapa gelap, terus kemudian ini backgroundnya gimana ya, nanti akan saya ceritakan di episode selanjutnya gitu kan. Ini memang karya saya ini memang kalau kita cari-cari ada kekurangannya juga gitu kan. Ada kekurangan di warna mungkin, ada kekurangan di pencahayaan mungkin, terus kemudian ada juga di audionya gitu kan. Audio, terus kemudian saya sendiri yang memerankan ya, memang karena zero budget dan ini adalah situasi pandemi. Jadi saya nggak bisa sembarangan meminta orang untuk menjadi tokoh gitu kan, untuk menjadi tokoh. Ya, segitu aja dulu ya. Nanti saya lanjutkan apa ya? Mungkin mengenai setting pesawat mungkin ya. Bukan setting pesawat. Ya, setting mesinnya ya, mesin waktu. Nah, untuk setting mesin waktu itu bahkan ada seorang teman yang berkata bahwa ini keren Ji, ini keren Nan gitu kan, ini keren banget, kamu berhasil membuat mesinnya itu, mesin di dalam pesawat itu seperti mesin beneran, nggak kayak drum. Jadi sebetulnya itu adalah drum elektrik. Drum elektrik punya saudara sepupu saya, dan atas izinnya saya menggunakan untuk cover-cover drum. Meskipun saya masih belum bisa mulai ya, nanti lain kali akan saya bahas, karena memang kebetulan sebentar lagi saya ingin memulai project drum cover saya. Oke, segitu aja dulu. Kita lanjut ke setting mesin waktu ya, mesin waktu.